Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kakak-kakak sudah kembali hadir dalam Zoom meeting ini. Kali ini kita akan membahas kesimpulan diskusi kita sebelumnya, yaitu penerapan nilai-nilai berakhlak oleh tokoh-tokoh panutan terpilih yang ada dalam film Cahaya dari Timur Beta Maluku. Jadi berdasarkan suara terbanyak dalam diskusi sebelumnya, terpilih dua tokoh yaitu Sani Tawainela dan Yosef Matulesi. Untuk pembahasan mengenai tokoh-tokoh tersebut, ada Kak Reski dan Kak Adrianto yang akan menjelaskannya. Untuk tokoh Sani Tawainela, saya persilahkan Kak Reski menyampaikan kesimpulannya. Silahkan Kak. Baik, terima kasih kesempatannya Kak Talita dan teman-teman semuanya. Saya akan membahas tokoh panutan dari review film yang sudah kita bahas bersama, Cahaya dari Timur, Beta Maluku. Jadi, tokoh yang pertama yaitu Sani Tawainela yang diperankan oleh Chico Jericho. Saya sedikit cerita tentang tokoh peran pertama ini. Jadi Sani Tawainela ini adalah salah satu putra Maluku yang berasal dari daerah Tulehu. Ia juga seorang ayah yang memiliki seorang istri dan dua orang anak. Ia seorang pekerja keras yang bekerja sebagai tukang ojek. Nah, yang kemudian ia beralih profesi menjadi seorang pelatih sepak bola yang melatih anak-anak Tulehu dan Sekolah Paso untuk terjun ke dunia sepak bola yang profesional. Nah, langsung saja saya bahas tentang tokoh panutan yang pertama dan kaitannya dengan nilai-nilai berakhlak. Jadi Sani ini memiliki 7 nilai berakhlak. Ketujuh-tujuhnya ia miliki. Yang pertama, berorientasi pelayanan ditunjukkan dengan bersikap ramah, yaitu dengan menyapa waktu adegan menyapa seorang bapak yang ia temui saat berada di sebuah tronton milik tentara, di mana ia selalu salim kepada orang yang lebih tua. Kemudian ia juga melakukan perbaikan tiada henti. Jadi walaupun dalam kondisi ekonomi yang kurang baik serta dalam konflik agama, Sani tetap berusaha memberikan yang terbaik yang dapat ia lakukan agar anak-anak didiknya dapat mengembangkan bakatnya bermain sepak bola. Nah, poin kedua yaitu akuntabel. Jadi tokoh Sani ini mencerminkan nilai akuntabel karena ia melaksanakan tugas dengan bertanggung jawab, di mana ia mengumpulkan dana dengan baik dan mengelola dana tersebut sehingga dapat digunakan secara efektif dan efisien untuk pelaksanaan pertandingan yang diikuti oleh anak-anak dari Maluku di Jakarta. Kemudian nilai yang ketiga yaitu kompeten. Sani Tawainela ini menerapkan nilai kompeten karena ia selalu berkeinginan untuk terus belajar dan mengembangkan kemampuan diri dan timnya. Diceritakan dalam film ini bahwa ia adalah sosok yang mahir bersepak bola. Ia adalah mantan pemain sepak bola timnas pelajar Indonesia U18 dan ia tetap mengasah kemampuannya dengan melatih anak-anak desa Tulehu di Maluku. Kemudian ia juga membantu orang lain belajar dengan melatih anak-anak yang ada di desa Tulehu sejak kecil hingga beranjak dewasa. Ia juga selalu berjuang melakukan yang terbaik dalam melatih anak-anak ini dengan disiplin dalam latihan, tekun, dan senantiasa memberikan motivasi kepada anak-anak didiknya. Nah, poin yang keempat yaitu harmonis. Sani ini menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Terbukti dengan ia merangkul anak-anak didiknya meskipun latar belakang agamanya berbeda, ada yang beragama Islam ataupun Kristen, dan meskipun wilayah domisilinya berbeda, ada yang berasal dari Tulehu dan dari Paso, dia tetap merangkulnya untuk sama-sama dididik menjadi pemain sepak bola yang profesional. Kemudian nilai yang selanjutnya, yang kelima, yaitu loyal. Jadi tokoh Sani ini menjaga nama baik daerahnya yaitu Maluku dengan merangkul anak-anak didiknya untuk menyamakan prinsip membawa nama baik Maluku. Jadi meskipun mereka dari dua daerah yang berbeda yaitu Tulehu dan Paso, mereka sama-sama membawa nama baik Maluku saat bertanding di Jakarta. Nah, dari
scene inilah yang kemudian terbentuk prinsip Beta Maluku yang menjadi judul dari film ini. Kemudian nilai yang selanjutnya adalah adaptif, di mana Sani terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Awalnya ia melatih anak-anak sepak bola agar mereka tidak turut serta dengan kerusuhan yang ada di Tulehu, Maluku. Kemudian setelah anak didiknya mahir, Sani kemudian menjadi lebih serius. Ia mengajak rekannya Raffi membentuk PSSB Tulehu Putra. Dan tak henti sampai di situ, Sani kemudian membentuk PSSB Maluku yang kemudian akan berangkat bertanding di kancah nasional di Jakarta. Nah, nilai yang terakhir yaitu kolaboratif. Sani terlihat memberi kesempatan yang sama kepada semua anak yang ingin melatih diri bermain sepak. Ia juga menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya demi tujuan bersama, dibuktikan dengan ia memanfaatkan bantuan material dari pemerintah, masyarakat, dan pendeta dari PASO agar dapat mengikuti kompetisi nasional U15 yang ada di Jakarta. Jadi itu penjelasan dari saya tentang sosok Sani yang memiliki 7 nilai berakhlak dalam perannya di film Cahaya dari Timur Beta Maluku. Saya kembalikan kepada moderator Talita. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Reski. Untuk tokoh panutan yang kedua, Yosef Matulesi, saya persilahkan kepada Kak Adrianto Munir untuk menyampaikan kesimpulannya. Silakan Kak. Baik, terima kasih untuk Kak Talita. Di sini saya akan menceritakan sedikit mengenai seorang tokoh, yaitu Kakak Yosef Matulesi. Yosef Matulesi sendiri ini dia seorang ASN guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri yang ada di Desa Paso. Langsung saja pada nilai yang dicerminkan oleh tokoh Yosef Matulesi ini, ada beberapa nilai, diantaranya yaitu nilai pertama yaitu berorientasi pelayanan, di mana Kakak Yosef Matulesi ini dia memahami betul akan kebutuhan anak-anak didiknya. Dapat dilihat di mana Pak Yosef ini dia pergi mencari seorang pelatih agar anak didiknya ini dapat mengemban tugasnya dengan baik dan dapat diajari oleh seseorang yang lebih profesional. Kemudian beliau juga ini ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Maksud dari ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan ini, Pak Yosef ini dia rela pergi ke negeri seberang, yaitu negeri Tulehu, demi mencari seorang pelatih untuk anak didiknya ini. Kemudian untuk nilai kompeten, di mana Kakak Yosef Matulesi ini beliau melaksanakan tugasnya dengan baik, yang mana beliau tidak lupa sebagai tugasnya seorang guru penjas. Maka dari itu ia menyarankan kepada kepala sekolah untuk dapat menyarankan Sani ini untuk membantu melatih anak didiknya. Kemudian ia juga memiliki nilai harmonis, yang mana nilai harmonis di sini ia menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Sebagaimana kita tahu dalam film ini, Kakak Sani ini beliau memiliki keyakinan agama Islam, tetapi Pak Yosef beliau tidak peduli karena ini soal bola, bukan soal agama. Ia tetap bersikukuh untuk mendatangkan Kakak Sani apapun latar belakangnya. Di sini bisa dilihat juga pada saat Alvin dan Salembe datang ke sekolahnya sekolahnya Kakak Yosef ini, beliau tetap menghargai dua orang itu walaupun mereka ini beragama Muslim. Kemudian nilai yang dapat dipetik dari sifat yang dimiliki Kakak Yosef Matulesi ini yaitu kolaboratif, di mana beliau memberi kesempatan kepada Sani untuk mengajar anak didiknya meskipun beda keyakinan, dan juga ia memberi kesempatan kepada Salembe dan Alvin untuk ikut latihan. Karena pertandingan yang akan diikuti ini ialah pertandingan antar klub, bukan antar sekolah.
Nah, jadi dari situ Alvin dan Salembe diperbolehkan untuk mengikuti eh, untuk mewakili sekolah PASO. Mungkin itu aja 4 nilai yang bisa dipetik dari atau yang dicerminkan oleh Kakak Yosef Matulesi ini, yaitu berorientasi, pelayanan, kompeten, harmonis, dan kolaboratif. Selebihnya saya kembalikan ke Kakak Rita. Baik, terima kasih Kak Adrianto. Mungkin saya stop share dulu. Jadi berdasarkan diskusi kelompok ini dapat saya simpulkan bahwa tokoh Sani kami pilih menjadi tokoh panutan itu karena setelah kami diskusikan bersama, ternyata ia menerapkan semua nilai-nilai berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan juga kolaboratif. Sementara itu, untuk tokoh Yosef ini dia juga cukup dominan dengan penerapan nilai berorientasi pelayanan, kompeten, harmonis, dan kolaboratif. Baik, sekian kesimpulan dari diskusi kita hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada kakak-kakak yang sudah mengikuti dan menyampaikan pendapatnya dalam diskusi ini. Sampai ketemu di diskusi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Terima kasih. Terima kasih Talita.